ibu, kakak-kakak alumni, teman-teman, serta seluruh peserta yang hadir dalam proses dan program dari IKA Medika FK Undip, yaitu Kampus Mengantar, Alumni Menginspirasi. Nah, program ini sebenarnya untuk menjadikan ruang ngobrol santai bareng alumni FK Undip yang sudah mendahului dan menempuh perjalanan panjang di dunia kedokteran. Nah, karena jujur anak FK tuh kayak hidupnya nggak bisa dipredik. Kalau nggak lagi panik besok kuis, mungkin kita lagi buka slide 200 halaman dan pura-pura aja nggak paham. Makanya lewat sharing sore hari ini, kita ingin belajar bersama-sama dengan seorang alumni yang sudah membuktikan sendiri bahwa proses panjang di FK ini bukanlah sekadar capek-capekan aja, tapi benar-benar bisa menjadi jalan menuju karir yang tentunya impactful. Dan hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Krisna Sanyadi Prihastomo, spesialis bedah saraf, yang saat ini juga sedang aktif berprofesi sebagai dokter di beberapa rumah sakit. Nah, kalau kita dengar bedah saraf sendiri, pasti kita langsung dengar kayak, wah bidang ini nih luar biasa menantang ya. Karena kita sendiri tahu bedah saraf ini salah satu bidang yang menuntut presisi yang sangat penting, tanggung jawab yang besar, proses pendidikan yang panjang, dan juga tentunya dedikasi yang sangat luar biasa. Makanya sore hari ini kita akan tuntas melihat bagaimana perjalanan Dr. Krisna mulai dari menjadi mahasiswa FK Undip, gimana beliau bisa survive di tengah tekanan kuliah kedokteran, hingga gimana akhirnya Dr. Krisna bisa memilih bedah syaraf dan menjalani realitanya sebagai seorang profesi di spesialis bedah saraf. Nah, sebelum itu, izin dokter, saya akan membacakan CV dari Dr. Krisna yang saat ini berpraktik di RSUP Dr. Karyadi Semarang, Siloam Hospital Semarang, serta Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Semarang. Beliau juga aktif dalam berbagai bidang neurologi dan juga bedah saraf, khususnya stroke, intervensi endovaskular, dan neo-critical care. Selain aktif secara klinis, Dr. Krisna juga memiliki banyak pengalaman organisasi dan kepemimpinan. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Bedah Saraf RSUP Dr. Karyadi Semarang periode 2022 sampai 2023, serta Ketua Komite Etik dan Hukum RSUP Dr. Karyadi Semarang periode 2023 hingga 2025. Tidak hanya itu, Dr. Krisna juga aktif nih di forum internasional sebagai International Committee Member di Endoscopic Transorbital Society. Dan yang luar biasa, perjalanan akademik beliau juga sangat panjang dan tentunya internasional. Dr. Krisna pernah mengikuti berbagai kursus dan juga pelatihan dalam tentunya bidang saraf di Jepang, Italia, Finlandia, Korea Selatan, Prancis, hingga Filipina. Jadi kita bisa melihat nih bahwa perjalanan menjadi seorang dokter spesialis bedah saraf memang membutuhkan proses yang begitu panjang, konsistensi, dan juga dedikasi yang luar biasa. Sekali lagi kita sapa bersama, selamat sore Dr. Krisna. Halo, selamat sore. Terdengar ya suara saya? Hai, selamat sore dokter. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh juga, mungkin untuk para viewers yang juga saat ini sedang menonton, boleh disapa melewati kolom komentar kepada Dr. Krisna dan juga kepada teman-teman yang hadir di live hari ini. Oke, kita langsung mulai tanya-tanya ya dokter. Ya. Oke, mungkin kita akan throwback dulu nih dok. Aku pengen ngajak dokter buat balik ke tahun-tahun awal. Dulu waktu dokter masuk ke FK Undip itu, gimana sih dok ceritanya? Ya, jadi memang cita-cita saya itu memang jadi dokter sejak kecil ya. Karena keluarga saya, keluarga kecil saya, jadi bapak ibu saya anak nomor 2. Kakak adik itu nggak ada yang jadi dokter gitu. Jadi memang dari kecil ingin jadi dokter, dan sejak awal sudah termindset bahwa ini harus belajar kedokteran harus lakukan gitu. Sehingga setelah lulus SMA, saya lulus SMA tahun 2005, dan 2005 saya waktu itu sempat nih ngejar kalau dulu istilahnya namanya PMDK ya, jalur prestasi itu ya. Cuma kita nggak lolos, terus akhirnya kita lewat ujian biasa, dulu namanya SPMB atau sekarang namanya apa ya? Ujian seleksi nasional ya? Iya, kalau nasional namanya UTBK ya, dok. Iya. UTBK betul ya. Jadi saya ikut yang ujian itu namanya SPMB waktu itu, sehingga waktu itu pilihan pertama saya FK Undip, pilihan kedua saya yang lain, pilihan ketiga saya yang lain. Jadi saya waktu itu ada 3 pilihan, dan alhamdulillahnya keterima di FK Undip sesuai dengan cita-cita tahun 2005 waktu itu. Oke dokter, berarti jadi kawan dokter 21 tahun yang lalu ya.
Oh iya, sudah cukup lama sekali ya dok, 21 tahun yang lalu. Nah, berarti dok mau tanya nih, karena dokter akhirnya keterima di FK Undip, memang dokter asli Semarang atau mungkin dari mana nih dok? Iya, saya kebetulan kelahiran Semarang. Saya TK, SD, SMP, SMA di Semarang. Jadi memang apa istilahnya ya, putra asli Semarang ya. Oke dokter, keren sekali dok. Nah mungkin Aura izin bertanya nih dok, waktu pertama kali dokter masuk di FK, ekspektasi dokter tentang kuliah kedokteran itu seperti apa, dan apakah akhirnya itu sesuai dengan ekspektasi dokter atau totally different? Ya, jadi waktu itu kan belum ada yang drama Korea tentang playlist segala macam. Jadi kita nggak ngerti nih bayangan tentang kuliah kedokteran gimana gitu ya. Jadi waktu itu memang kita nggak ada ekspektasi sama sekali bahwa nanti akan belajar tentang anatomi, tentang fisiologi dan macam-macam. Itu memang sudah kita perkirakan ya. Sehingga waktu itu saya masuk waktu itu tanpa ekspektasi apa-apa, sehingga tidak ada over ekspektasi atau under expectation. Jadi enjoy aja waktu itu. Dan ternyata memang semester 1 itu sempat stres. Kenapa? Karena waktu itu, mungkin sekarang kurikulumnya berbeda ya. 21 tahun yang lalu semester 1 itu kita belajar biologi dasar, kimia, fisika, kemudian banyak ada dasar-dasar gitu. Yang mana itu juga kaget juga loh, ternyata saya masih ketemu lagi sama kimia, malah saya waktu SMA nggak suka kimia gitu. Jadi sempat kagetnya dari situ aja, suka situ aja, cuman karena kita karena kita tidak ada ekspektasi apa-apa waktu itu, sehingga nggak masalah, kita jalanin aja. Dan ternyata semester 2 lebih heboh lagi gitu ya, karena ada anatomi, ada fisiologi dan segala macamnya gitu ya. Betul. Ya. Oke dokter, nah selama dokter menjalani masa preklinik waktu itu, dokter merupakan seorang yang tipe anak FK yang aktif organisasi mungkin, atau suka belajar kelompok, atau justru waktu belajar ini kayak butuh waktu untuk belajar sendiri dok, nggak bisa bareng kelompok. Dokter yang bagaimana? Iya, oke. Jadi saya ini kebetulan bukan lone wolf ya, bukan serigala sendirian gitu ya. Jadi saya butuh teman-teman waktu itu, karena waktu itu saya pikir kehidupan di preklinik itu kan cukup sibuk ya, karena kita ada praktikum, ada kuliah, kemudian belum kalau pas semester awal yang anatomi itu kita harus ambil praktikum bebas dan lain-lain. Sehingga saya berpikir kalau saya sendirian kok kayaknya agak stres gitu ya. Sehingga waktu itu saya kebetulan satu angkatan waktu itu ada beberapa teman-teman yang kok cocok gitu ya. Jadi kita waktu itu memang bikin kelompok kecil gitu ya, yang bukan yang eksklusif, bukan. Jadi kita bikin kelompok yang seminat gitu, yang kita belajar bareng. Kalau ada ujian juga belajar bareng, kalau pas nggak ada ujian ya main bareng gitu ya. Jadi kita upayakan waktu itu sama teman-teman punya kayak peer group gitu ya. Peer group itu artinya nanti kalau ada sesuatu apa segala macam kita bisa share gitu. Dan saya bukan termasuk orang yang excellent sekali waktu S1. Saya bukan excellent sekali waktu itu, walaupun saya lulusannya kumlot terbaik, tapi saya bukan excellent sekali. Cuman memang waktu itu memang kita upayakan memang, karena kita pikir gitu, jadi dokter itu tidak bisa sendirian gitu ya. Karena saya sudah berekspektasi bahwa ketika nanti jadi dokter saya akan butuhkan teman-teman sejawat gitu. Jadi sejak dari sekarang kita mesti pupuk kesejawatan itu, karena sama teman sendiri ya kita berupaya untuk menjalin hubungan baik, saling diskusi, saling curhat dan lain-lain. Wah, menarik sekali dokter. Teman-teman saya belajar kelompok zaman S1 atau mungkin beberapa yang menyaksikan ini mungkin. Oke, mungkin kita sapa juga teman-teman Dokter Krisna saat dulu masih berkuliah ya. Oke, nah dok, ternyata kan dari segala proses dokter ternyata nggak cuman ada fase struggling, bingung, capek, tapi juga ada berproses. Nah, Aura mau tahu nih gimana ceritanya dokter bisa akhirnya tertarik nih untuk menjadi seorang spesialis di bedah saraf. Ya, oke. Jadi bedah saraf ini kan, kalau saya istilahkan ya, orang yang ingin bedah saraf itu orang yang memang cita-citanya nomor 1 itu bedah saraf gitu. Jadi orang yang bukan yang cita-citanya bedah saraf aja deh gitu, enggak gitu. Jadi memang
bedah saraf. Jadi kebetulan saya punya kalau saya istilahkan tuh scientific revenge gitu ya, dendam ilmiah, karena saya punya saudara yang kebetulan waktu itu tahun 1990 saya masih SD, itu mengalami suatu penyakit pecah pembuluh darah kepala gitu ya, atau kita sebut sekarang aneurisma. Waktu itu di Semarang tahun 1990 pecah pembuluh darah otak itu nggak bisa ditangani secara komprehensif karena harus ada operasi advance mikroskop apa segala macam berdasarkan. Kebetulan waktu itu ada dosen kita yang baru pulang dari Jepang, Prof. Zainal Mutakin, tahun 1997 waktu itu. Waktu itu saudara saya catch oleh beliau di salah satu rumah sakit dan terdiagnosis bahwa ini ada aneurisma otak, dan pada waktu itu dilakukan tindakan di Jepang. Oke. Dibawa oleh beliau ke Jepang, terus pulang kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat begitu ya. Saya waktu itu sangat impress, terkesan sekali sama beliau, sama Prof. Zainal. Waktu itu belum profesor beliau, dan saya berpikir bahwa kalau orang-orang yang punya aneurisma otak harus ke Jepang duluan untuk melakukan terapi, itu kan kasihan gitu ya. Artinya nanti banyak orang-orang yang nggak mampu dan punya penyakit itu, dan ternyata tidak bisa tertangani di sini, harus ke Jepang, dia nggak punya uang, maka dia end of life di sini gitu ya. Iya. Jadi sejak saat itu saya tidak hanya ingin menjadi dokter saja, tapi juga menjadi bedah saraf. Jadi bedah saraf itu cita-cita saya sejak SD. Terinspirasi oleh beliau gitu ya. Jadi alhamdulillahnya sekarang oleh Allah ya, jadi diberikan jalan, dan alhamdulillah juga sesuai dengan minat kita sudah bisa menghadirkan operasi aneurisma ini di Semarang gitu ya. Jadi ya alhamdulillah semua jalannya ini dimudahkan sama Allah gitu ya. Oke, keren sekali dokter. Jadi alasannya karena ada dendam ilmiah tadi. Oke, nah mungkin dokter, orang mau tanya lebih lanjut nih. Ketika dokter udah yakin banget nih mau pilih bedah saraf, apalagi itu keinginan dari SD, waktu menjalaninya itu apakah sempat galau lagi antara beberapa pilihan spesialis lain mungkin? Ya oke. Jadi waktu itu saya waktu S1 itu salah satu turning point yang penting gitu, karena di S1 nih waktu pre-klinik kita dianut itu di S1 kedokteran koas gitu ya, itu kita ngelihat semua secara mendalam. Waktu saya belum masuk kedokteran, saya ngertinya wah bedah saraf keren, bisa nyelamatin orang, bisa buka kepala orang gitu ya. Iya. Bisa membuat orangnya tadi nggak bisa apa-apa kembali seperti semula gitu ya. Tapi setelah masuk kedokteran, setelah masuk koas terutama, ketika kita masuk ke klinik, kita terbuka semua tabirnya gitu. Kalau saya istilahkan tuh kita kayak main ke S-Hardware gitu. Oke. Aku semuanya, saya pengen beli semuanya nih. Saya masuk ke tempat section yang alat taman-taman apa journaling, saya pengen beli. Saya masuk ke tempat sepeda, saya pengen beli. Saya semuanya pengen beli gitu. Semuanya kelihatan menarik karena kita melihat aktivitas kondisi yang mendalam gitu ya. Dan memang pada saat itu ada kegalauan gitu ya. Wah kok kayaknya bedah toraks vaskuler ini keren juga gitu. Kayaknya SPOG ini juga bagus ya, nyelamatin 2 nyawa lah gitu ya. Terus saya lihat kayaknya kalau jadi spesialis tropik infeksi ini cocok karena Indonesia tempatnya tropik. Saya juga sempat melihat kayaknya kok jadi radiologi enak ya. Jadi waktu itu banyak pilihannya, sama kayak kita ada S-Hardware gitu ya. Tapi kita pengen beli semuanya gitu. Dan tapi memang karena tadi kita ada histori sebelumnya dan ada dinamikanya gitu ya, sehingga waktu itu kita mantapkan untuk studi lanjut ke bedah saraf. Kebetulan saya lulus tahun 2012, saya telat setahun. Saya lulus tahun 2012 dan 2013 saya masuk bedah saraf, residensi bedah saraf.
begitu dok ceritanya. Jadi tetap ada kegalauan, tetap ada pilihan-pilihan itu tetap ada. Karena tadi begitu kita masuk UAS, kita masuk ini kita ngeliat semuanya loh, bagus semua ya. Apalagi kalau misalkan kita ketemu dosen yang inspiring gitu ya, dosen yang wah seru kayaknya nih jadi spesialis radiologi, seru nih kerjakan lab apa segala macam. Lo sempat ikut penelitian, salah satu penelitian tropik infeksi waktu saya masih jadi koas. Saya masuk ke lab sentralnya Rumah Sakit Karyadi kira-kira 15 tahun yang lalu ya. Dan saya melihat bagaimana processing darah itu diproses, kemudian bagaimana mengisolasi platelet segala macam. Jadi terbuka semua. Jadi kalau pesannya buat teman-teman ini yang masih undergraduate nih, lihat baik-baik, lihat mana semuanya plus, pasti ada plusnya. Semua subspesialis itu istilahnya tuh berlian tuh kalau di mana saja itu tetap bersinar gitu ya. Tidak ada spesialis yang berdasar lebih keren, patologi lebih tidak keren atau segala macam, tidak gitu ya. Jadi semuanya tetap punya plusnya, tinggal kita mendalami dengan baik, kita fokus dan berkembang di situ. Insya Allah mudah-mudahan akan berkembang juga ilmunya gitu. Oke, terima kasih banyak dokter buat motivasinya, terutama buat teman-teman yang masih mahasiswa dan juga termasuk Aurel sendiri. Nah, terus Aurel mau tanya nih dok, menurut dokter karakter seperti apa sih yang cocok buat masuk ke bedah saraf? Mungkin kayak apakah harus detail oriented atau seperti apa? Ya. Jadi orang bedah saraf itu saya mengamati beberapa spesialis bedah saraf itu ternyata punya satu benang merah gitu ya. Mereka punya satu kesamaan gitu. Orangnya biasanya ada sedikit obsesif kompulsif gitu. Gak puas dengan satu pekerjaan gitu. Okay. Jadi pasti dicek lagi ya segala macam, dan memang going into detail gitu ya beliau-beliaunya. Ya cuman kalau saya mungkin masih dalam tahap pemula ya, tapi beliau-beliau yang senior ini kalau kita lihat memang ini ada dokter kebetulan. Jadi beliau-beliau ini luar biasa dedikasinya dan memang detail sekali. Kalau misalnya cek pasien itu kan di luar klinis pun, di luar urusan pasien pun juga detail gitu ya. Misalkan mau mengadakan acara pertemuan apa gitu ya, itu jam-jamnya apa segala macam semuanya dipikirkan secara sehingga kalau requirement ke bedah saraf saya rasa sih sama dengan yang lain ya, harus betul-betul fokus, serius dan mencintai. Tetapi memang lebih bagus kalau kita love details gitu. Walaupun banyak yang manifestasi yang lebih detail itu banyak implementasi. Kemudian satu lagi bahwa memang bedah saraf ini membutuhkan dedikasi yang cukup lebih dibandingkan dengan yang lain karena pasien elektif ini banyak, pasien emergensi lebih banyak lagi. Jadi sama seperti yang lain sebetulnya. Jadi profesi neurosurgeon ini melekat di kita 24 jam. Kalau kita malam ditelepon ada pasien kecelakaan, pasien stroke segala macam, kita tidak boleh menunda karena pasien tersebut tidak bisa ditunda penyelamatan semuanya begitu. Oke, terima kasih banyak dokter buat insight barunya buat kita semua. Nah, selama pendidikan spesialis itu dok, yang pernah dokter alami, tantangan terbesar yang dokter rasain itu dari segi apa? Mungkin akademik, mental, fisik, atau dari how to balance life gitu dok? Ini yang waktu spesialis atau yang waktu S1 nih? Saat pendidikan spesialisnya. Spesialis ya? Waduh, kalau spesialis itu manis untuk dikenang tapi tidak untuk diulang gitu ya. Jadi memang balancing life pada saat residensi itu hal yang hampir tidak mungkin gitu. Karena tapi itu harus kita sadari gitu, karena pada saat kita pendidikan kita memang dituntut tidak hanya pelayanan tetapi juga pembelajaran gitu ya. Kalau sekarang saya tidak dalam proses pendidikan, saya sekarang dalam proses full pelayanan yang mana tetap sebetulnya sama vibes-nya sama, kita saya pakai baju scrub ini sampai nanti malam, saya masih lanjut macam-macam sampai nanti malam gitu ya. Sehingga memang kita perlu mengatur internal personal kita sendiri
saya sudah melarang diri saya untuk tidak beraktivitas di Sabtu Minggu. Aktivitas kerja saya tidak mengajarkan operasi kecuali emergensi ya. Tapi kan itu nggak mungkin ketika pendidikan. Saya nggak mungkin jaga Sabtu Minggu, itu nggak mungkin ya. Jadi memang maka saya katakan berdasarkan ini agak unik karena dedikasi yang dibutuhkan adalah lebih. Sabtu Minggu kita pada saat pendidikan memang harus standby, dan balancing life itu waktu itu kita dapat dengan cara sekali lagi kita bikin peer group yang baik, teman-teman residen yang satu misi membuat iklim yang baik. Karena waktu itu saya studinya nggak di Semarang, karena waktu itu Semarang belum buka prodi berdasarkan. Tapi saya sudah ikut tuh, sejak UAS tuh saya sudah ikut diskusi berdasarkan setiap Jumat tuh, Dok. Jadi yang kita istilahkan panggung gembira itu, zaman dulu kan ada tuh panggung gembira itu saya sudah ikut sejak saya selesai berdasarkan sampai saya selesai. Itu saya coba selesaikan dari situ. Jadi saya sudah ngerti namanya bayangannya seperti apa. Dan waktu itu prodi berdasarkan belum ada di Semarang. Saya waktu itu daftar ke Surabaya, dan waktu itu alhamdulillah di Surabaya itu kita mendapatkan iklim yang sangat baik, pendidikan yang sangat baik. Jadi saya tidak pernah keluar uang sedikit pun yang digunakan untuk non-klinis. Non-klinis itu artinya non-akademik, yang harus bayarin apa sama segala macam. Dan itu kita terapkan juga ketika kita punya prodi berdasarkan di Semarang, yang mudah-mudahan itu terlaksana dengan baik. Jadi waktu itu sama teman-teman dibuat iklim yang baik, dibuat iklim yang semuanya akademis begitu ya. Jadi kalau di luar akademis ya harus ini juga fair juga gitu. Jadi kita waktu itu bikin futsal tiap hari Sabtu gitu ya. Kalau datang futsal tapi nggak main futsalnya juga boleh, makan semangkanya aja juga boleh gitu ya. Terus waktu itu kita kalau pas weekend gitu ya, misalkan makan bareng sama chief presidennya sama teman-teman presiden. Ya, jadi itu salah satu untuk balancing work sama life gitu. Tapi kalau kata salah satu, saya pernah ketemu salah satu senior berdasarkan dari India, depan Atulko yang namanya. Di neurosurgery itu work and life balance itu penting nih. Tapi sayangnya neurosurgery is life gitu. Jadi work and life, jadi work and neurosurgery harus balance. Worknya neurosurgery gitu ya. Tapi memang seperti itu kita, jadi memang kita pasien demanding itu sangat besar di sebelah sana. Ya sebetulnya sama dengan tempat-tempat yang lain ya. Tapi point of view saya sebagai pelaku pelayanan berdasarkan seperti itu, kita mesti memang harus meluangkan lebih banyak waktu untuk pasien gitu. Oke, terima kasih banyak dokter buat sharingnya yang selama dokter menempuh pendidikan di spesialis. Nah sekarang Aurel mau masuk ke realita dokter sehari-hari. Mungkin boleh dokter diceritain rutinitas sebagai seorang spesialis bedah saraf itu seperti apa dokter? Ya oke. Jadi saya setiap pagi sebagai bagian dari salah satu work and life balance saya setiap pagi harus mengantar anak saya sekolah. Oke dokter. Karena saya kalau tidak mengantar anak saya sekolah, saya tidak punya waktu untuk ketemu anak saya gitu. Jadi nomor satu, saya mesti family first ketika pagi. Cuman setelah itu baru kegiatan dimulai. Biasanya pagi klinik di rumah sakit Variasi. Kemudian kebetulan saya saat ini memegang beberapa struktural di rumah sakit, sehingga setelah klinik saya biasanya ada beberapa pertemuan rapat dan lain-lain. Baru siang ini dimulai operasi begitu. Saya jam 11, jam 12, jam 1 itu biasanya baru mulai operasi. Operasi juga kita setting itu maksudnya saya menempatkan operasi. Kalau operasi panjang ya berarti satu sehari, kalau operasinya tidak terlalu panjang ya bisa saya 2 per hari gitu ya. Tapi paling tidak bisa dapat gambaran bahwa saya itu kalau pulang ke rumah itu biasanya tidak kurang dari jam 8 malam gitu, saya di atas 8 malam. Itu weekdays gitu, karena kebetulan saya juga praktik di rumah sakit lain sehingga ada jadwal poli malam dan lain-lain ya. Tapi weekend kita berkomitmen dengan keluarga bahwa memang weekend ini kita tidak mengacarkan acara yang ekstrim kecuali saya jaga.
atau kecuali pada pasien-pasien yang memang membutuhkan urgent untuk melakukan tindakan. Itu kurang lebih gambarannya, tapi enak kok jadi dokter penasaran. Oke, terima kasih dokter. Iya dokter. Dan setelah kita tahu rutinitas dari dokter, mungkin boleh diceritain kasus seperti apa sih yang paling sering dokter tangani atau yang paling memorable bagi dokter? Ya, oke. Setiap pasien itu istimewa ya. Jadi setiap pasien itu khusus. Kita punya catatan kebetulan di kami ini kita punya catatan setiap pasien detailnya apa. Kebetulan saya mendalami spesialisasi di bidang pembuluh darah otak gitu ya. Jadi saya memulai layanan itu sejak tahun 2019 dan alhamdulillah kita sampai sekarang kita sudah mencatat semua detail satu persatu pasiennya, kita gambar juga satu persatu pasiennya. Sekarang sudah pasien hampir ke 200 sekian yang kita lakukan operasi pembuluh darah otak yang dulu dialami oleh saudara saya tahun 1997 itu. Jadi sekarang kita lakukan di sini juga. Yang paling berkesan sebetulnya justru malah bukan yang pembuluh darahnya. Jadi saya selalu amazed selalu bangga dengan pasien-pasien saya yang terutama yang pediatri, ya anak-anak gitu ya. Karena saya nggak tahu bagaimana Tuhan menciptakan, tetapi yang tadinya jelek sekali bisa menjadi sangat baik sekali, tentu saja dengan semua pasien dengan berbagai macam modalitas ya. Tetapi itu yang salah satu yang membuat saya berpikir bahwa sejelek apapun kondisi pasien, kondisi imaging pasien, kondisi MRI-nya, kondisi klinisnya, kalau kita mencurahkan semua daya upaya, tidak hanya pembedahan ya, tapi juga perawatan, kemudian dibantu dengan teman-teman perawat dengan multidisiplin yang lain, soalnya mudah-mudahan tetap akan membuat pasien ini terbantu apapun hasilnya, begitu. Oke, terima kasih dokter buat sharingnya. Nah, selama dokter menjadi dokter saraf atau mungkin menangani kasus tersebut, mungkin tantangan terbesar dalam prakteknya itu apa, dok? Tantangan terbesar ya, realnya tantangan terbesar adalah kita saat ini hidup di Indonesia, itu tantangan terbesar ya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kita hidup di ekosistem yang belum ideal untuk ekosistem berdasarkan. Saya kebetulan diberi kesempatan untuk visitasi di beberapa center di luar negeri. Di negara berkembang juga pernah, di negara maju cukup lumayan banyak. Yang kita lihat memang kalau kita bandingkan dengan di Indonesia, kita ini SDM, sumber daya manusia, itu mumpuni, cukup. Alat-alat kalau di center-center besar mungkin sudah ada beberapa yang catch up dengan zaman sekarang. Tapi ternyata yang dibutuhkan untuk pelayanan pasien tidak hanya SDM, tidak hanya alat-alat juga gitu ya, tetapi juga problem pembiayaan. Nomor satu ya, yang paling sering dikeluhkan kan memang problem pembiayaan, karena 80% pasien kita adalah pasien BPJS. Saya nggak nyalain BPJS itu adalah asuransi terbaik yang ada di Indonesia kalau dibandingkan sama asuransi yang lain. Tapi memang ekosistemnya masih belum sempurna gitu. Itu nomor satu. Nomor dua adalah ternyata memang masyarakat kita itu sedang dalam proses menuju negara maju. Ya, kalau saya istilahkan gitu. Belum negara maju, tapi sedang dalam proses ke sana. Artinya apa? Tidak semua orang itu aware terhadap gejala-gejala yang terkait sama bedah saraf. Banyak pasien-pasien yang datang kita tumor yang udah ukurannya separuh kepala gitu ya, tapi masih jalan, masih beraktivitas segala macam. Hanya memang penglihatannya hilang seperti itu. Itu mungkin tidak terjadi di luar negeri. Karena mereka punya tingkat awareness yang lebih baik ya. Saya nggak bilang pendidikan lebih baik nggak, tapi awareness yang lebih baik, tingkat kesadaran lebih baik terhadap kesehatannya, dan ekosistem yang baik untuk mendeteksi hal-hal tersebut dan penanganan itu secara dini, sehingga penanganannya jadi jauh lebih mudah dibandingkan ketika sudah terlambat. Itu yang kami pelajari di sini, yang saya simpulkan ketika
membandingkan apa yang ada di luar negeri. Tapi kalau bicara masalah SDM, bicara masalah alat itu kalau di center besar ya di Jakarta, di Surabaya, di Semarang termasuk itu kita berani bersaing lah gitu ya. Karena kita nggak kalah. Ini FYI juga for your information dok, spesialis bedah saraf itu di Indonesia baru ada sekitar 500-an dari 270 juta jiwa. Itu baru ada sekitar 500 orang, 500 person. Jadi kita masih langka gitu ya. Jadi kita masih membutuhkan banyak. Kalau kita bandingkan sama Jepang itu ada 8.000 dokter bedah saraf. Dibandingkan sama kita cuma 500. Dan dari 500 itu banyak yang lulusan FK Undip S1-nya. Senior saya banyak sekali. Yang S1 tidak hanya dari Semarang, juga ada di Surabaya, ada di Bandung, ada di Jakarta, beberapa jadi staf di RSCM, staf di Bandung juga. Jadi kita patut berbangga sebetulnya. Kalau kita mendengar profesional jelas ya, dia adalah pioner bedah epilepsi di Indonesia. Kalau dokter pernah dengar Prof Eka itu dulu juga S1-nya FK Undip. Ya. Dulu ketua kolegium bedah saraf Dr. Setiawidi juga S1-nya FK Undip orang Semarang juga. Jadi kita sebagai alumni Undip ini patut berbangga nih, banyak bedah saraf yang memang lulusan Semarang gitu. Oke, terima kasih banyak dokter buat insight barunya lagi nih tentang beberapa tantangan yang dokter alami. Nah, tadi juga dokter sempat mention nih tentang pengalaman dokter ke luar negeri. Mungkin dokter boleh diceritain lebih detail pengalaman training dokter nih selama di beberapa negara di luar negeri itu seperti apa, dok? Sama dok, yang apa yang ada di luar negeri? Pengalaman training, seperti yang tadi dokter tuliskan, ya. Ya oke. Jadi saya kebetulan saya cerita juga sebelum saya menjalani residensi, ketika saya S1 di Undip di Semarang itu kebetulan saya juga dikirim oleh bagian penyakit dalam. Waktu itu ada exchange ke Belanda. Itu adalah salah satu turning point saya juga. Turning point saya juga bahwa kita sebagai insan medis gitu ya, sebagai dokter Indonesia itu harus, kalau saya katakan wajib, kita paling tidak sekali lah kita ke luar negeri gitu ya. Karena apa? Karena itu membuka wawasan. Kita tidak hanya melihat di dunia kita sendiri, kita tidak berada dalam tempurung gitu ya, tapi kita bisa melihat, membuka jendela gitu ya, di luar negeri. Karena ternyata ketika saya merasa saya sudah melakukan banyak hal, ketika saya ke luar negeri ternyata itu masih sangat kecil dibandingkan dengan teman-teman di luar negeri. Itu membuat kita rendah hati begitu dok, humbling ourselves gitu istilahnya. Jadi kita tidak menjadi jumawa, tidak menjadi yang saya sudah ini apa segala macam. Perjalanan ke luar negeri adalah membuka wawasan, membuat kita gitu ya, sehingga itu penting. Suara saya jelas ya? Jelas dok. Ya, sejak S1 ini, saya melihat, saya waktu itu S1 tentang tropical disease ya di Belanda, waktu itu dikirim oleh Dr. Hussein Kasem. Jadi kita melihat bahwa ternyata memang di luar negeri itu standarnya sudah standar yang sangat ideal. Sangat ideal, kita bisa meniru, kita bisa mencontoh. Apalagi ketika saya masuk ke residensi, saya waktu itu sejak residen saya dikirim ke Jepang tahun 2016 waktu itu. Saya melihat bagaimana struggle-nya mereka tidak berbeda dengan kita struggle-nya, tapi mereka memang dipermudah dengan ekosistem yang tadi saya katakan, ekosistem yang lebih baik gitu. Jadi saran saya untuk teman-teman yang ada di sini semua, baik yang masih S1 gitu ya, maupun yang sudah bekerja di dunia klinis, kita tidak boleh berhenti belajar. Kita mesti harus wajib ke luar negeri, karena itu akan membuka wawasan nomor satu dan akan membuat kita rendah hati nomor dua gitu. Itu mungkin. Oke, terima kasih banyak dokter. Nah, mungkin kita mulai nih mengerucut ke sisi mahasiswa FK Undipnya sendiri. Mungkin dokter boleh dong dikasih motivasi buat teman-teman FK Undip yang mungkin masih mahasiswa preklinik ataupun sekarang lagi koas. Pesan dokter apa sih supaya kita bisa tetap terus termotivasi seperti dokter?
Oke, ini kalau teman-teman yang pernah bimbingan sama saya kan, kalau koas itu kan ada bimbingan sama saya. Sorry, sebentar. Ada apa namanya beberapa yang pernah merasakan bimbingan sama saya. Jadi saya selalu berpesan bahwa saya ini membimbing koas, gitu ya, ngajarin presiden, ngajarin koas itu tidak hanya untuk membuat mereka memahami, karena pemahaman kemudian apa namanya improve self improvement, pengembangan diri itu nggak bisa kita ajarin, harus motivasinya dari mereka. Tetapi saya punya tanggung jawab untuk membuat teman-teman semua ini menjadi generasi penerus yang baik. Kenapa? Karena kalau saya sakit, saya tidak bisa merawat diri saya sendiri. Kalau saya sakit, saya akan dirawat oleh teman-teman semua yang saat ini sedang belajar gitu. Maka saya tidak akan mau, saya selalu pesan juga gitu, saya nggak akan mau saya dirawat sama orang yang nggak ngerti anatomi. Saya tutup dokter yang ngerti anatomi, saya bilang gitu, kalau saya jadi pasien gitu ya. Maka saya punya kewajiban bahwa saya mesti mencetak dokter-dokter yang nanti bisa merawat saya paling tidak medis sama standarnya seperti saya gitu, dan harus lebih baik daripada saya gitu. Jadi itu salah satu motivasi yang harus kita pegang kuat. Saya dulu juga begitu. Saya dulu pegangan saya adalah saya harus mewujudkan pelayanan tadi operasi aneurisma otak ke Semarang. Karena aneurisma itu bisa terjadi pada siapa saja, termasuk bisa terjadi pada keluarga saya yang lain, sehingga saya nggak mau kalau itu terjadi pada keluarga saya harus repot-repot ke Jepang, mengeluarkan biaya banyak apa segala macam. Saya harus bisa melakukan ini di sini. Jadi harapannya teman-teman yang sekarang masih S1 ya, itu salah satu motivasinya adalah jadilah dokter yang kalau teman-teman sakit, kalau kita sendiri yang sakit, kita mau dirawat sama dokter itu gitu. Kita nggak akan mau dirawat sama yang dokter yang nggak ngerti cabang arteri karotis itu apa, itu saya nggak mau dirawat sama dokter itu. Saya bilang sama residen saya, suatu saat saya kecelakaan itu bisa, kecelakaan cedera kepala itu, KLL itu bisa terjadi sama siapa saja, termasuk sama saya. Kita nggak tahu kan. Kalau nanti saya KLL, saya harus dirawat sama dokter berdasarkan dokter berdasarkan tidak kompeten, saya meninggal karena perawatannya saya hantuin seumur hidup, saya bilang gitu. Jadi itu salah satu motivasi bahwa kita harus belajar, kita harus menjadi dokter yang mana kalau kita sakit kita ingin dirawat seperti dokter itu gitu. Itu untuk yang masalah dokter ya. Kemudian yang kedua untuk masalah pembelajaran, saya juga selalu bilang ke teman-teman semua, ini salah satu quote saya yang cukup mengena gitu. Jadi level tertinggi dari teruslah belajar, karena level tertinggi dari belajar itu adalah mengajar. Kita belajar, kita belum paripurna kalau kita nggak bisa ngajar. Gitu. Kalau kita masih belum bisa ngajarin orang lain, belajar kita masih kurang nih. Gitu. Itu begitu. Nah, oke dokter. Nah, mungkin tentang tadi dokter juga barusan menyebut tentang belajar nih. Mungkin buat teman-teman yang sekarang masih di preklinik atau koas atau intinya sedang pendidikan, mungkin kadang-kadang kita insecure ya dok, lihat teman-teman yang lebih cepat, lebih pintar, lebih kelihatan siap. Mungkin dokter ada pesan buat kita semua? Ya, jadi memang kita nggak bisa bandingin sama orang lain ya, karena kondisi berbeda. Kondisi genetik otak berbeda, kondisi supporting system berbeda. Prinsipnya kalau kita mau merasa humble, kita ngelihat ke atas. Kalau kita merasa bangga, kita ngelihat ke bawah. Tergantung point of view, gitu ya. Jadi kalau kita insecure nih, ada teman-teman yang dia bisa beli buku apa segala macam, akses bagus segala macam, jangan khawatir karena sekarang ini semua sudah disupport, dan saya yakin teman-teman beliau-beliau yang ada di Sentra Pendidikan di Undip itu sudah memprovide segala sesuatu yang untuk kemudahan jauh lebih baik dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu gitu ya. Sehingga tidak usah bandingkan kita sama orang lain. Saya nggak pernah bandingin sama orang lain, karena saya yakin orang lain juga nggak bisa dibandingin sama saya gitu. Ini yang apa namanya songong-songong seperti itu ya. Tapi memang itu salah satu mentality yang perlu kita bentuk, bahwa kita tidak boleh ada inferiority kita. Humble boleh gitu, tapi tidak boleh
inferiority mentality gitu. Kita mesti harus selalu termotivasi karena yang kita tangani itu pasien. Jadi kalau kita tukang mesin jahit itu kita salah mereparasi mesin jahitnya rusak, ya udah dibuang nggak apa-apa gitu. Tapi kalau manusia kan nggak bisa gitu, apalagi kalau di kepala gitu ya, kita berbeda 1 mili saja masa depan pasien itu sudah berbeda gitu. Oke, terima kasih banyak dokter untuk motivasinya nih. Mungkin satu pertanyaan terakhir dokter sebelum kita mengakhiri sesi tanya-tanya hari ini. Mungkin dokter boleh diberikan tips untuk kita semua gimana sih untuk nanti kita bisa memilih spesialisasi yang tepat, yang yakin, jadi kita nanti waktu menjalani itu bisa enjoy. Ya, oke. Ini tentu saja nggak bisa digeneralisir karena setiap orang punya background yang berbeda-beda, punya histori yang berbeda-beda. Seperti saya punya dendam ilmiah tersendiri gitu ya, sehingga saya melakukan segala upaya tenaga saya harus berada pada jalan itu. Karena mungkin ini berbeda dengan teman-teman yang lain. Ada beberapa teman-teman yang nggak ngerti nih, tadi kayak masuk ke toko SR, nggak ngerti mau beli apa, semuanya mau bagus gitu. Step back, mundur 1 langkah, kita lihat kira-kira vision kita di mana. Kalau ternyata masih belum yakin juga, pick one gitu. Tampil 1, tekuni. Karena sekali lagi semua itu bagus, semua spesialis itu bagus, semua spesialis kalau dijalani itu akan berkembang. Begitu. Berlian itu di mana-mana akan bersinar. Oke. Mau itu di PK, mau itu di PA, mau itu di bedah saraf, mau itu di BPKV, segala macam. Jadi jangan khawatir, pilih satu yang memang termotivasi. Kalau memang nggak ada motivasi sama sekali, mungkin jalannya bukan di klinik, karena dokter itu tidak perlu klinik. Kalau teman-teman tahu, saya dulu kebetulan punya hubungan yang cukup baik dengan Prof. Sultana. Beliau ahli genetik. Waktu itu sempat diskusi saya mengenai masa depan, dan beliau salah satu yang saya cermati dari beliau adalah beliau selalu bilang bahwa kedokteran itu tidak selamanya masuk klinik. Beliau mendalami genetik sudah bisa bukan cuma nasional tapi juga internasional gitu ya. Beliau mungkin kliniknya tidak terlalu banyak porsinya, tetapi risetnya luar biasa. Banyak citasi ke penelitian beliau dan segala macam, sehingga pesan saya buat teman-teman juga bahwa nggak usah terpaku harus ke spesialis bedah saraf karena keren, bisa beli macam-macam segala macam. Karena itu bukan motivasi kita, itu adalah efek samping. Keren itu efek samping, kaya itu efek samping, tetapi tetap motivasi tujuan kita bukan itu, karena kita mesti punya mindset bahwa yang kita tolong adalah pasien, dan menolong pasien tidak melulu harus di klinik. Jadi researcher, jadi manajemen rumah sakit, jadi public health service, itu juga salah satu upaya untuk menolong pasien. Sebagai informasi saya juga beberapa diskusi sama senior gitu ya, salah satunya Dr. Bambang Wibowo SPOG. Beliau kan klinisi sekaligus juga public health yang bagus. Beliau kan bisa menjadi dirjen di Kementerian Kesehatan. Kalau kita jadi klinisi, kita ngobati pasien itu satu. Tapi kalau kita jadi manajemen struktural public health, yang kita obati itu komunitas gitu. Itu salah satu yang membuat saya termotivasi. Saya saat ini sedang belajar manajemen rumah sakit, dok. Oke. Saya sedang belajar S2, sedang dalam proses penyelesaian, doakan mudah-mudahan cepat selesai. Gitu. Baik, terima kasih banyak dokter untuk sharing-sharingnya di sore hari ini. Seru banget juga ya teman-teman dan juga para viewers di Obrol Sore hari ini. Dari cerita dokter Krisna, kita juga jadi belajar banyak banget bahwa perjalanan menuju profesi dokter, apalagi spesialis bedah saraf, itu jelas bukan sebuah perjalanan yang instan. Ada proses panjang, fase capek, sampai ada momen keraguan juga ya dokter. Iya. Tapi kalau dijalani dengan niat, konsistensi, keberanian, dan tanggung jawab, semua proses itu tentunya akan membawa kita ke titik yang luar biasa. Nah, Dr. Krisna, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya dok atas waktu dan juga sharing yang super insightful di sore hari ini. Ini sebenarnya gak cuma inspiring tapi juga menjadi reminder nih buat kita semua untuk tetap percaya sama proses. Semoga Dr. Krisna bisa selalu sehat, sukses terus,
dan terus menginspirasi pada banyak orang dan sesama. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu, kakak-kakak, alumni, rekan mahasiswa, serta seluruh viewers yang telah bergabung pada sore hari ini. Semoga sharing dari Dr. Krisna bisa menjadi tambahan semangat dan perspektif baru untuk kita semua. Saya Brigita Aurelia Taulin, saya izin pamit undur diri dan semoga kita bisa bertemu kembali di episode berikutnya dari IKA Medika FK Undip, Kampus Pengantar, Alumni Menginspirasi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Terima kasih. Mari dokter.